Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini untuk pertemuan yang ketiga kita atau minggu ketiga kita, materi kita adalah badminton. Ini dalam kategori permainan bola kecil, badminton atau bulu tangkis. Pada materi ini, pada materi badminton ini sebelumnya juga di kelas 7 dan kelas 8 kamu sudah belajar juga badminton. Pada kelas 7 fokusnya adalah pada teknik spesifik atau gerak spesifik dari permainan bulu tangkis ini. Dan lanjutkan dengan kelas 8 dengan gerak spesifik ditambah dengan kombinasinya. Di kelas 9 gerakan spesifik, variasi dan kombinasi dalam permainan, ya. Jadi di kelas 9 ini nanti kamu melakukannya dalam bentuk bermain dan cara bermain bulu tangkis yang sebenarnya. Bagaimana untuk melakukan permainan bulu tangkis yang dilakukan dalam bentuk suatu permainan, cara menghitungnya, di mana posisi ganjil dan di mana posisi genap. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan tugas-tugasnya dalam bentuk cara menghitung dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya untuk permainan bulu tangkis melalui kemampuan memvariasikan dan mengkombinasikan gerak spesifik. Permainan bulu tangkis kamu akan terampil menguasai, mengarahkan dan memainkan kok atau bola dalam permainan bulu tangkis. Jadi di kelas 9 ini di samping gerakan spesifik, kamu memvariasikan dan mengkombinasikan dari gerakan spesifik itu dalam bentuk bermain. Dan selanjutnya kita lanjutkan penjelasan mengenai service forehand. Ini adalah dari gerakan spesifik dari gerakan service forehand. Untuk melakukannya ada service forehand, ada pukulan forehand. Service forehand itu untuk memulai dan pukulan dalam bermain. Jadi service forehand dilakukan dengan cara pemain berdiri di sudut depan garis tengah pada daerah service kira-kira setengah meter di belakang garis servis pendek. Untuk melakukan servis forehand, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Sementara berat badan bertumpu pada kaki belakang. Pada saat kok dipukul, berat badan dipindahkan ke depan untuk servis forehand. Selanjutnya untuk servis backhand. Servis backhand dilakukan dengan cara pemain berdiri di sudut depan servis tengah pada daerah servis kira-kira setengah meter di belakang garis pendek untuk melakukan servis backhand. Kaki kanan di depan sedangkan kaki kiri di belakang. Berat badan berada di tengah. Saat melakukan servis, berat badan pindah ke depan untuk servis backhand. Biasanya untuk servis backhand ini digunakan dan sering digunakan orang untuk dalam permainan double atau permainan ganda. Dan servis forehand biasanya digunakan orang untuk bermain tunggal atau single. Baik, selanjutnya ini contoh gerakan dari service forehand, dari gerakan spesifik, service forehand. Perhatikan gerakannya, berat badan belakang dan kaki kiri di depan. Ini untuk service forehand, Dan selanjutnya lihat gerakan pelannya, bolanya dibawa ke kanan, bukan di depan badan kita, tapi kita bawa ke kanan. Dan bolanya dilepas, bukan di lambung.
Itu gerakan pelannya dari service forehand. Backhand. Untuk service backhand perhatikan ya, dimana kaki ya, lihat, perhatikan kakinya ya, kaki kiri depan, baik. Selanjutnya kita perhatikan, lihat video yang ada sekarang ini sebagai bahan perbandingan yang telah dilakukan tadi ya, yang sifatnya profesional dari PB Jarum ya. Jadi ini adalah gerakan service, nantinya service forehand. Perhatikan gerakan service forehand yang lakukan ya, bolanya tinggi belakang atau bola lob ya. Ini digunakan biasa untuk bermain tunggal atau single, biasa dilakukan orang ya. Jadi bolanya dibawa ke samping kanan, bukan di depan ya. Jadi posisi badan kita ke arah kanan. Baik, selanjutnya ini adalah untuk yang keduanya adalah service backhand ya, service backhand. Perhatikan cara melakukannya, yang juga dilakukan oleh PB Jarum ya, atlet ya, untuk service backhand. Perhatikan posisi kakinya ya, kaki kanan depan, lagi yang mukul dengan tangan kanan ya, kaki kanan depan ya. Dan seperti yang dijelaskan tadi, biasanya service backhand ini sering dilakukan orang untuk bermain double atau bermain ganda. Nah, untuk melakukan service backhand ini seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan forehand ya. Ini latihan satu kali pukul aja, satu kali pukul dalam bentuk latihannya. Jadi satu orang melakukan servis panjang dan lawan depannya melakukan pukulan forehand ya. Yang satu melakukan servis panjang dan kawannya di depan melakukan servis forehand. Nah, nanti bergantian yang mengambil servisnya ya, dan bergantian pula yang memukul forehandnya ya. Ini untuk berkawan, bisa dengan abang, dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua sekali ya. Ini untuk variasi kombinasi servis panjang dan pukulan forehand. Baik, untuk selanjutnya variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan backhand. Jadi satu melakukan servis panjang dan dibalas dengan pukulan backhand ya. Satu kali aja, belum bentuk bermain seperti tadi ya. Satu melakukan servis panjang dan yang depannya melakukan pukulan backhand. Nah, bergantian nanti yang servis tadi, yang mukul tadi melakukan servis. Nah, itu untuk variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan hand. Belum bentuk bermain ya, belum bentuk bermain, baru melakukannya. Baik, untuk selanjutnya variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan forehand. Satu melakukan servis pendek dan dibalas dengan pukulan forehand.
dibalas dengan pukulan forehand, sama juga masih dalam bentuk satu kali ya. Satu melakukan servis pendek, depannya melakukan pukulan forehand. Jadi bergantian juga, yang tadi mukul, setelah itu gantian servis ya, saling bergantian. Nah, itu untuk variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan forehand. Baik, untuk selanjutnya variasi dan kombinasi servis pendek dan pukulan backhand. Jadi satu orang melakukan servis pendek, depannya kawannya melakukan pukulan backhand ya. Jadi kawannya lakukan servis pendek, di depannya kawannya memukul pukulan backhand. Dan begitu juga selanjutnya seperti tadi, bergantian ya untuk melakukannya. Baik, untuk selanjutnya variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand. Nah, ini dalam bentuk bermain ya. Melakukan variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand ya, bergantian. Jadi nanti arahkan kawan yang memukulkan backhand, bagi yang memukul tangan kanan, maka dikasihkan ke samping kirinya untuk bisa dia mengambil backhand. Nah, dan yang backhand tadi mengarahkan ke samping kanannya supaya kawannya bisa untuk memukul pukulan forehand. Dan begitulah sebaliknya seterusnya, pukulan forehand dan backhand. Yang forehand mengarahkan ke arah kiri dan yang backhand mengarahkan ke depannya ke arah kanan ya. Untuk melakukan pukulan forehand dan backhand ini sudah bentuk bermain, bentuk berbalas ya, tidak satu kali seperti tadi. Ini sudah dalam bentuk bermainnya. Dan selanjutnya servis panjang dan pukulan forehand. Jadi servis panjang dan pukulan forehand ya. Jadi ini satu melakukan servis panjang, kawan depannya melakukan pukulan forehand. Ini dalam bentuk bermain ya. Apabila bolanya jatuh bergantian, siapa yang melakukan servis panjang tadi ya, bermain terus, saling bermain, dan lawan di depannya melakukan forehand. Nah, ini dalam bentuk bermain ya. Jadi kombinasi servis panjang dan pendek, pukulan forehand dan backhand. Nah, jadi berganti-gantian ya, melakukan servis panjang, servis pendek, melakukan pukulan forehand dan pukulan backhand. Nah, ini dalam bentuk bermain ya. Bila bola jatuh, lakukan servis panjang dan lakukan pukulan forehand atau pukulan backhand. Di mana ada bola yang dikasihnya, apabila ke kanan ya, maka diambil pukulan forehand. Apabila ke kiri, maka bolanya diambil pukulan backhand ya. Ini untuk dalam bentuk bermain sudah berbalas ya, dengan menggunakan net. Selanjutnya servis pendek dan pukulan backhand. Servis pendek dan pukulan backhand, yang melakukan servis pendek dan dipukul dengan pukulan backhand. Ini juga dalam bentuk bermain ya, dalam bentuk bermain, servis pendek, pukulan backhand. Dan begitulah seterusnya. Apabila bolanya jatuh, satu melakukan servis pendek dan satu melakukan pukulan backhand. Kalau tadi bolak-balik, bisa backhand, bisa forehand. Kalau ini servis pendek dan pukulan backhand. Servis panjang, pendek, pukulan forehand, backhand, dan pukulan smash. Nah, ini dalam bentuk bermain juga, bentuk bermain. Apabila bolanya dilakukan servis panjang, dan apabila dikasihkan ke arah kanan melakukan dengan forehand, apabila dikasihkan ke samping kirinya melakukan dengan pukulan backhand. Ini diingatkan lagi, ini bagi yang pegang dengan tangan kanan. Dan ini juga dalam bentuk bermain. Dan apabila bolanya tinggi di atas kepala ya, maka dilakukan pukulan smash. Untuk pukulan smash ini sama dengan seperti melakukan pukulan forehand ya, seperti pukulan forehand, tapi bolanya di atas ya, bolanya di atas kepala ya, itu pukulan smash. Jadi dilakukan, ulangi lagi, dalam bentuk bermain ya.
bentuk bermain seperti yang tadi. Dan selanjutnya, bermain bulu tangkis dengan peraturan yang dimodifikasi. Jadi kamu boleh bermain ya, dan dalam bentuk bermain dengan peraturan yang dimodifikasi, tapi tidak menyimpang dari cara-cara dari permainan bulu tangkis tersebut. Nanti untuk materi berikutnya akan Bapak jelaskan bagaimana cara melakukan servis ya. Ada hitungan ganjil dan hitungan genap di mana akan melakukan servisnya. Jadi intinya dengan bermain bulu tangkis dalam bentuk pertandingan, sikap kompetitif, jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah, dan semangat kerjasama tim akan terbangun ya. Ini apabila dilakukan dalam bermain double ya, bermain ganda. Nah, jadi intinya nanti kamu dalam suatu permainan ya, atau suatu pertandingan, nah ini diperlukan sikap yang kompetitif ya. Kompetitif, berusaha dengan jiwa sportivitas ya. Apabila bolanya keluar ya bilang keluar ya, dan apabila kita kalah mengakui kekalahan kita dan mengakui kemenangan pihak lawan bermain kita. Ini lawan dalam bentuk bermain ya, bukan lawan untuk suatu perkelahian ya. Jadi di sini untuk memupuk rasa sikap sikap sportivitas dah. Dalam bertanding ada sikap kompetitif ya. Jadi jiwa sportivitas dan sikap kompetitif dalam suatu pertandingan. Itu harapannya baik untuk nanti ya. Bapak akan berikan di luar YouTube ini, akan berikan contoh bentuk-bentuk latihan yang sekiranya kamu sendiri untuk melakukan latihan-latihannya. Ini ada tadi kita buat karena ini posisinya kamu di rumah, dengan kondisi yang di rumah, dengan kondisi yang begini, maka bisa juga kita bentuk berlatih sendiri juga akan bisa. Nanti akan Bapak berikan tidak dalam bentuk YouTube, Bapak kasihkan videonya, boleh kamu tonton di Google Classroom-nya nanti. Baik, itu aja untuk materi bulu tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.